Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmania Fitriyah, NIM 216028, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumentasi tentang sistem pendidikan di masa pandemi dan new normal. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian, khususnya agar tidak berdampak buruk bagi kita. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas di Indonesia. Pemerintahan menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti PPKM. Untuk menekankan penyebaran virus ini, kita harus memakai masker, dan walaupun pendidikan di Indonesia ikut berdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua itu terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran dalam menguasai teknologi dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, segala sesuatu kini dilakukan melalui via internet seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Dalam jaringan sistem pembelajaran luring, yaitu sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka dan tidak memerlukan jaringan internet. Kegiatan tersebut ini tidak menggunakan dengan internet juga. Luring ini, dalam hal ini pembelajaran diselenggarakan dengan pertemuan secara langsung di sekolah selama beberapa minggu sekali. Memasuki new normal, masyarakat di Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa dan mahasiswa harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan bila kita masuk sekolah harus menggunakan protokol tersebut dan pembelajaran dengan. Jika kita membahas tentang pendidikan di masa COVID-19 ini, daring menurut saya kurang begitu efektif dikarenakan tidak bertatap muka secara langsung. Kendalanya, anak-anak banyak menghabiskan kuota internet dan membutuhkan juga untuk pembelajaran mengetahui apa tugas yang disampaikan guru, kadang anak-anak tidak dapat memahaminya. Berdasarkan kedua jenis permasalahan tersebut, pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini mengalami dua masalah tersebut, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi. Tujuannya adalah untuk tetap dapat mencapai pembelajaran. Selain itu, dan kedua, kendala pelaksanaan pembelajaran COVID-19 ini umumnya dilakukan secara daring. Hal ini disebabkan adanya syarat pemenuhan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintahan telah menyalurkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan internet baik guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Hal itu bermanfaat pada terpenuhnya kesempatan untuk
belajar meski tidak tatap muka, tetapi juga masih mengalami kendala seperti kurang pengalaman siswa dan wali murid daring dalam penting di pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat esensial dalam kehidupan manusia dalam konteks dan ruang lingkup kehidupan suatu bangsa. Pendidikan memiliki peranan yang cukup penting bagi kita. Pandemi COVID-19 membuat pembelajaran ini tidak begitu efektif. Bukan hanya itu, dan masa COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Permasalahan pembelajaran pada masa pandemi ini yaitu menjadi program utama dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Jika perhatian pemerintah luput dari program utama pengembangan pendidikan nasional ini, sudah dapat dipastikan bahwa generasi bangsa ini hanya dapat menjadi generasi yang latah, konsumeris. Sudah saatnya pemerintah ini bertanggung jawab untuk tatanan sosial. Baik sekolah di masa COVID-19 ini sudah mulai aktif dan mulai pembelajaran seperti biasanya, akan tetapi waktunya terbatas dan sekolah ada pembatasan di masa COVID-19 ini tampak begitu efektif. Menjelang ujian tertulis, kami akan mengambil langkah untuk melindungi siswa yang secara medis belum bisa divaksin agar orang tua dan siswa bisa merasa tenang. Kondisi di Indonesia tak jauh berbeda setelah sekolah di wilayah yang masuk PPKM level 1-3 membuka ruang kelas dan menggelar belajar tatap muka, muncul beberapa kasus positif. Contohnya di Jepara, Jawa Tengah, sebanyak 28 siswa dan guru MTS di Kabupaten Jepara terkonfirmasi positif COVID-19. Awal mula klaster sekolah terungkap saat mereka akan divaksinasi COVID-19 pada September 2021. Klaster pembelajaran tatap muka juga muncul di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi, yang tidak lapor bubarkan menjadi pembelajaran buat kita semua, seluruh sekolah baik di negeri maupun swasta. Jawa Timur menjadi provinsi paling banyak melaporkan temuan klaster COVID-19 di sekolah selama gelaran PTM terbatas. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemerintah, belajar tatap muka secara terbatas perlu dilakukan karena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ yang berkepanjangan beresiko memberi dampak negatif. Untuk menghindari ancaman putus sekolah, kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak, ketiga, terdapat resiko psikologi atau kondisi individu
mencakup aspek psikis dan sosial pada anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.